Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, hidayah sehingga kita dapat berkumpul di sesi kali ini di halaqah yang insyaallah penuh barokah, penuh rahmat. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini dengan agama yang beliau bawa, yaitu ad-dinul Islam, agama Islam. Pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah, pada sesi kali ini saya akan membahas tentang fadilah sholat tarawih di hari pertama. Pembahasan ini sangat unik ya, karena kita akan bertemu, kita akan menjumpai bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang mana didamba-dambakan oleh seluruh umat Islam di dunia. Di bulan suci Ramadan ini patutlah kita untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah Nabi seperti berzikir, bersedekah, dan lain sebagainya. Terutama kita harus memperbanyak ibadah di bulan suci ini. Maka anjuran Nabi adalah kita, biasanya Nabi itu melakukan sholat tarawih. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang fadilah sholat tarawih di hari pertama. Maka pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah salat tarawih. Sejarah salat tarawih sebenarnya itu sudah dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 23 Ramadan kedua tahun Hijriyah. Di mana pada waktu itu saya pernah membaca sebuah hadis tentang Aisyah itu pernah melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat pada malam hari, lalu diikuti oleh para sahabat. Pada hari ketiga, hari keempat, sahabat berkumpul di masjid menunggu kedatangan Rasulullah untuk mengimami salat tarawih. Tapi anehnya pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak datang. Keesokan harinya, kata Aisyah, beliau itu menyampaikan di depan atau berkhutbah ya. Beliau menyampaikan, sesungguhnya aku melihat kalian di malam itu. Tapi sebenarnya saya takut sekali kalian mewajibkan apa yang dilakukan saya. Dari penggalan hadis ini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengerjakan yang namanya salat tarawih. Tapi ada timbul keanehan di sini. Kenapa ketika hari ketiga atau hari keempat beliau tidak datang ke masjid untuk salat, mengimami salat tarawih? Ada dua masalah. Alasan yang pertama adalah Rasulullah itu takut jikalau ada rahmat atau ada perintah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk salat tarawih. Karena
takutnya nanti generasi ke depan, generasi umat ke depan itu tidak mampu untuk melaksanakan salat tarawih karena posisinya memang beda dengan pada saat sahabat pada waktu itu. Itu yang menjadi alasan pertama. Yang kedua adalah takutnya juga sahabat itu menganggap salat tarawih itu adalah suatu hal yang wajib. Karena kenapa? Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, sesuatu yang sering dilakukan oleh Nabi, itu biasanya sahabat menganggapnya adalah suatu hal yang wajib. Maka dari itu Rasulullah mengurungkan niatnya untuk tidak mengimami, untuk tidak memimpin salat tarawih di masjid, bermaksud untuk menegaskan kepada sahabat bahwa salat ini loh sebenarnya tidak wajib. Itu mengarah kepada hukum salat tarawih. Lah, itu adalah sejarah salat tarawih, bahwa salat tarawih itu sudah mulai dilakukan, Nabi sendiri yang melakukan. Habis itu salat tarawih pada zaman Khulafaur Rasyidin, khalifah. Saya mengambil 2 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, itu salat tarawih masih dilakukan 20 rakaat tanpa witir. Tapi pada waktu itu masih dalam keadaan terpisah, atau istilah Arabnya bisa disebut dengan munfarid, yaitu berkelompok. Begitu. Pada zaman Umar bin Khattab ada mulai perubahan, karena Umar bin Khattab memandang bahwa salat tarawih kalau misal digabungkan itu lebih bagus. Makanya inisiatif Umar bin Khattab menggabungkan salat tarawih itu dicetuskan oleh beliau ketika pemerintahannya Khalifah Umar bin Khattab. Nah, itu sejarah. Lalu pembahasan yang kedua mengenai hukum salat tarawih. Beberapa referensi yang saya baca, hukum salat tarawih adalah sunnah bagi kaum perempuan dan kaum laki-laki. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan inti, yakni fadilah salat tarawih di hari pertama. Ada hadis yang menyatakan An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu qala su'ilan nabiyyu alaihi salatu wassalam an fadailit tarawih fi syahri Ramadan faqala yakhrujul mu'minu min dhunubi fi awwali lailatin kayaumi waladathu ummu. Hadis kedua, man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama bidambi. Yang artinya dari penggalan hadis, kedua hadis ini, keutamaan salat tarawih di hari pertama, yakni layaknya seorang bayi yang keluar atau seorang bayi yang baru lahir, yakni suci. Dari kedua hadis tersebut, orang yang beribadah atau salat tarawih di bulan Ramadan seraya dia beriman dan ikhlas, maka diampuni dosa-dosanya yang lampau. Jadi keutamaan atau fadilah salat tarawih itu sangat luar biasa ya.
dosa-dosa dahulu itu akan diampuni kalau kita sholat tarawih di hari pertama di bulan Ramadan ini. Maka dari itu saya Ahmad Muflih Syauqi untuk kajian ini hanya ini yang saya bisa sampaikan tentang pengetahuan fadilah sholat tarawih. Apabila ada salah kata atau salah dalam ucap, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.